Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 99, Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan. Saudara yang terkasih, kekristenan itu lebih dari sekedar agama, karena kekristenan adalah sebuah hubungan antara Tuhan dengan pencipta, antara Bapa Surgawi dengan anak-anaknya, dan yang menjadi dasar sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang baik. Tuhan berkomunikasi dengan kita dengan berbagai macam cara, terutama sekali melalui firman-Nya, selain berkomunikasi melalui doa-doa kita. Karena itu, perlu sekali kita belajar mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan, supaya komunikasi dua arah ini dapat berlangsung dengan baik. Ketika kita tekun membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan setiap hari seperti saat ini, kita dapat mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, dan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhan adalah standar tertinggi dan mutlak untuk setiap bidang kehidupan orang percaya. Sebab 2 Timotius 3:16, firman Tuhan berkata, firman-Nya itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, seperti bayi yang mendambakan susu dan memerlukannya untuk dapat bertumbuh, kita pun harus punya rasa haus, harus punya rasa lapar akan firman Tuhan, supaya iman kita dapat bertumbuh. Sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan yang lain. Maka dari itu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Selain membawa kepada pertumbuhan iman, firman Tuhan juga berfungsi sebagai pedang roh, saudara. Tuhan Yesus telah mempraktikkan bagaimana Ia menang atas pencobaan di padang gurun dengan memfungsikan firman Tuhan sebagai pedang roh.
kita pun dapat menang atas pencobaan-pencobaan yang setiap hari menghadang kita, yang terjadi dengan cara yang sama, dengan memperkatakan firman Tuhan dan mempraktekannya. Mazmur 33 ayat 9, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Saudara, bila sampai hari ini kita masih menganggap bahwa Alkitab itu tidak lebih dari sebuah buku biasa karangan manusia, itu adalah kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal. Karena itu ingatlah, tanpa mau menyediakan waktu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan setiap hari, mustahil kerohanian seseorang mengalami pertumbuhan. Mari ambil komitmen, karena firman Tuhan adalah kunci pertumbuhan kita. Maka berdoalah, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan yang adalah Bapa kita yang selalu merindukan anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan, pertumbuhan iman kami itu sangat bergantung dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Selain kami memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang terjalin dengan begitu erat, karena Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan, kami perlu kepekaan dari Tuhan, supaya kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa berterima kasih karena Engkau membuktikan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, membuktikan bahwa Engkau menyertai kami. Dengan firman Tuhan saat ini juga adalah satu bukti bahwa Tuhan menginginkan kami memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, yang akan meneguhkan iman kami, yang akan membangun rohani kami, dan memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami pasti akan menang atas pencobaan-pencobaan. Kami pasti melewati setiap pergumulan demi pergumulan hidup, karena ada firman Tuhan, karena ada janji-janji Tuhan, ada kehendak Tuhan yang kami selalu pegang ketika kami mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya.
sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Oh Yesus, pengatur hidupku. Oh Yesus, menuntun langkahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.